Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Hai sahabat Aljon dan pageant lovers dimanapun Anda berada, salam jumpa bersama saya Yuni Keswandi, Putri Bumi Indonesia 2021 dan inilah karantina virtual Day 5, Miss Chinese Indonesia 2022, The Spirit of Chinese Culture. Nah sahabat Aljon dan pageant lovers dimanapun Anda berada, hari ini di sesi pertama kita akan mendengarkan kembali materi dari narasumber yang pastinya nggak kalah seru, nggak kalah menginspirasi, dan nggak kalah hebatnya dari sesi-sesi di hari sebelumnya. Tapi sebelum kita panggilkan narasumber kita pada pagi hari ini, aku mau cek dulu nih semangat dari para finalis dengan mendengarkan yel-yel dari mereka. Kalau gitu silakan finalis. Halo teman-teman semua, kita mulai ya. 大家好，我们是2022年印尼华裔美后候选人 Miss Chinese Indonesia 2022 The Truly Truly Beauty Pesona Pesona Budaya Budaya Peranakan Peranakan Indonesia. Indonesia. 谢谢。 Luar biasa sekali semangat dari teman-teman finalis ini. Sudah tidak sabar untuk mendengarkan materi dari narasumber kita. Tapi siapakah narasumber kita hari ini? Langsung saja sudah bergabung bersama-sama dengan kita. Kita sambut bersama-sama Kak Monica Konado. Halo Kak Monica, selamat pagi. Oke, nah tampaknya Kak Monica ini masih bersiap-siap juga gitu ya. Jadi boleh deh teman-teman untuk kita sambil menunggu juga nih, kita sambil menunggu menyambut Kak Monica, teman-teman boleh perkenalkan diri lagi mulai dari finalis nomor 1 sampai selanjutnya dilanjutkan oleh finalis berikutnya. Oke, silakan teman-teman yang semangat ya teman-teman ya. Halo, 大家好, saya Jocelyn, finalis nomor 2. I'm 19 years old. Saat ini saya sedang menempuh kuliah sebagai mahasiswi psikologi. Thank you. Hi everyone, my name is Gabriela Fafia Taslim and you can call me Gabby. I'm 21 years old and I'm currently working as a business development. Thank you. Good morning, everyone. I'm YY. I'm finalist number 4, 22 years old. I'm an entrepreneur Surabaya. 谢谢。大家好，我叫 Kalita, finalist number 5. I'm 18 years old. I live and grow up in Jakarta, and my current occupation is a fashion design student. Terima kasih. 大家好，我叫李小兰. I'm 18 years old. I am currently majoring in accounting Tarumanegara University. Thank you. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Michelle, finalis nomor 9. Saya berusia 19 tahun. Terima kasih. 大家好，我叫 Joan Angelina. I'm 20 years old. I'm currently pursuing my bachelor's degree in engineering at Institut Teknologi Bandung. 谢谢大家。Hello. Good morning, everyone. My name is Kimberlyn Sugianto. I'm 21 years old, born in Pekanbaru. I am a Bachelor of Arts in Design Communication from LaSalle College of the Arts. Thank you. Halo semua, saya finalis nomor 14, Mulan Ko, usia 19 tahun. 我也是一名中文老师。Terima kasih. 好，我王晴晴 atau Jessica Fulvia. Saat ini saya berusia 18 tahun. 谢谢大家。 Luar biasa sekali, itu dia perkenalan dari para finalis untuk merimain sahabat Aljon dan pageant lovers dimanapun Anda berada. Karena mungkin nih pageant lovers sudah masih bingung gitu ya, menentukan siapakah yang dijagokan gitu. Aku mau nanya-nanya dulu nih kalau gitu. Aku mau nanya siapa ya hari ini ya. Aku mau nanya sama YY. YY, halo, selamat pagi. Halo Kak Nika, selamat pagi. Gimana nih YY persiapan kamu nih? Udah berapa persen menurut kamu? Kamu udah tingkat kematangan persiapan kamu untuk menuju nanti karantina offline?
Sejauh ini sudah 50-60% sih, Kak. Wow, luar biasa, dari 100% berarti udah setengahnya ya, gitu ya. Luar biasa banget, semangat terus YY, semangat terus semua teman-teman finalis. Langsung aja nih, teman-teman ya, kita langsung saja menyambut narasumber kita pada pagi hari ini, Kak Monica. Selamat pagi, Kak Monica. Halo, selamat pagi Yunike. Selamat pagi semuanya. Apa kabar, Kak Monica, pagi ini? Baik, apalagi senang banget hari ini ketemu sama teman-teman semuanya, cantik-cantik. Wah, masih muda-muda semuanya ya tadi perkenalannya, jadi agak insecure ya, berasa tua ya. Oke, Kak Monica, langsung aja nih, nampaknya teman-teman kita udah nggak sabar untuk mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Kak Monica. Silakan, Kak Monica. Baik, terima kasih Yunike. Hai everyone, semuanya, Tachahao, Ochiao, Monica. Halo, Kak. Tadi udah dikenalin juga sama Yunike. Han Kaoshing, semuanya. It's great to meet you today. Nah, hari ini Monica bakalan bawain materi terkait dengan Eco Earth. Nah, salah satu gelar yang akan kalian mendapatkan pada saat Miss Chinese Indonesia itu adalah Miss Chinese Indonesia Eco Earth. Nah, kenapa sebenarnya Eco Earth ini penting? Mengapa bumi ini penting? Nah, ini bukan cuman penting karena mungkin kita adalah mungkin Monica sendiri adalah Miss Earth, atau mungkin ada teman-teman lain yang di sini yang mungkin pakar dalam sustainability atau tentang bumi, pertanian dan lain-lain. It's not about that, tapi semua dari kita itu penting untuk mengetahui tentang Eco Earth, tentang bumi kita sendiri, karena bumi ini bukan cuma tempat tinggal beberapa orang saja, tapi semua dari kita. Nah, hari ini Monica bakalan bawain terkait dengan sustainable living, why not? Jadi ini sedikit membuka cara pandang teman-teman semua terkait dengan sustainable living. Jadi di sini Monica nggak bakalan mengajari, jadi sama-sama kita belajar. Kalau teman-teman ada pertanyaan juga nanti bisa ditanyakan pada saat kalau ada waktu pada saat sesi question and answer. Nah, sustainable living, why not? Nah, di sini tuh ada green versus sustainable. Nah, sustainable lifestyle dan juga green lifestyle. Di sini mungkin masih banyak yang bertanya-tanya apa sih perbedaannya. Biasanya kalau di sini ada yang tahu, mungkin yang ingin menjawab perbedaan sustainable lifestyle dan green lifestyle. Oke, masih belajar dulu ya. Oke. Monica juga di sini belajar. Jadi kalau misalnya yang dikatakan sustainable lifestyle itu berarti sesuatu yang berkepanjangan, yang bukan cuma dilakukan hari ini, tapi selanjutnya. Nah, sustainable living itu apa? Kehidupan berkelanjutan atau kehidupan ramah lingkungan. Nah, ini sadar akan masa depan bumi. Tapi kalau green living ada di dalam sustainable. Nah, sustainable living itu sederhana, bisa kita lakukan dari rumah. Jadi bukan cuman, ini tugas dari Kementerian Lingkungan Hidup, atau ini tugas dari Miss Earth yang ada Earth-nya. Tapi enggak, tapi semua dari kita itu bertugas juga untuk melindungi bumi kita, karena bumi ini adalah rumah kita. Nah, apa saja caranya? Gampang banget, bisa mulai menghemat penggunaan listrik dan air bersih. Kemudian juga kalau misalnya ada, kita bisa mulai regrow tumbuhan. Jadi yang gambar di tengah itu adalah foto daun bawang, kemudian jangan dipotong sampai habis, jadi kita bisa pakai, kemudian akarnya direndam di dalam air, dan ini bisa bertumbuh setelah 3 minggu, kita bisa panen kembali. Nah, ini regrow tumbuhan supaya tidak ada sampah yang terbuang. Kemudian juga yang terakhir kita bisa memilah sampah. Selanjutnya ini regrow sayuran yang tadi sudah dijelaskan. Kalau teman-teman mau screenshot silakan, tapi gampang banget sebenarnya kalau teman-teman di sini bisa hafalin juga, gampang banget step-stepnya. Next. Selanjutnya pilah sampah. Nah, pilah sampah ini pasti semua udah pada tahu ya, apalagi sekarang itu gencar di mana-mana terkait dengan pilah sampah. Sampah anorganik itu bisa di-recycle seperti di bank sampah ini, di foto-foto ini, bisa sendiri ataupun melalui bank sampah. Jadi jangan bilang, nggak bisa nih aku pilah sampah, nanti kalau misalnya aku pilah sampah aku nggak tahu gimana recyclingnya. Jangan khawatir, karena recycling, kalau misalnya kita tidak bisa merecycle, kita bisa membawanya ke bank sampah. Dan sekarang tuh gampang banget.
nggak perlu datang langsung ke bank sampahnya, tapi kita juga ada aplikasi-aplikasi bank sampah, jadi bisa dijemput juga. Nah, ini kita bisa membantu untuk bumi kita recycle, memilah sampah itu gampang banget kan, cuman organik dan anorganik. Sebenarnya juga untuk organiknya nanti bisa di decompose sendiri juga. Next. Selanjutnya, peluang-peluang apa sih sebenarnya dari Eco Earth ini? Ternyata bukan cuma tentang peluang untuk menyelamatkan bumi kita, tapi banyak banget peluang ketika kita menjadi seseorang yang bisa melakukan sustainable living, bisa mempraktikkan sustainable living. Termasuk juga nanti kalau salah satu dari kalian yang menjadi Miss Chinese Indonesia Eco Earth, ada banyak peluang kemitraan, baik itu pengelolaan sampah dan juga sustainable living lainnya. Nah, ini contoh-contohnya nih, karena Monica dari Sulawesi Utara, kemarin juga peluang kemitraannya bersama dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Kalau di sini tuh ada pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, dan juga komunitas-komunitas lainnya, ada recycling center juga. Nah, di sini peluang-peluang kemitraannya seperti itu. Bahkan sekelas Bupati Wakil Bupati pun mau mendengarkan pemaparan kita terkait dengan apa sih pentingnya kita untuk melakukan penyelamatan terhadap bumi kita ini. Jadi memang ini penting banget, bukan cuma nanti harus diterapkan oleh Miss Chinese Indonesia Eco Earth, tapi semua dari kita di sini, teman-teman semuanya. Karena kembali lagi, Monica sampaikan, bumi ini bukan cuma tempat tinggal satu atau dua orang, tapi kita semua. Oke, selanjutnya. Nah, ini salah satu juga campaign yang Monica bawa pada saat Miss Earth Indonesia dan juga Miss Earth waktu internasional kemarin. Jadi terkait dengan sustainable fashion. Jadi di sini ada yang bisa jawab nggak? Berapa baju baru yang kalian beli dalam sebulan terakhir? Langsung di unmute aja. Oke, Mulan. Halo Kak Monica, salam kenal. Aku finalis nomor 14, Mulanto. Pas-pasan banget, baru kemarin malam aku beli sih. Dalam sebulan ini, iya. Aku baru beli 5. Wow. Beli 5 bulan ini. 5 baju. Sekali beli 5 ya. Jadi bulan ini udah beli 5. Sekali beli. Wow, oke. Yang lain? Silakan, siapa nih? Felita. Halo Kak Monica, saya Felita, finalis nomor 5. Jawaban dari pertanyaan ini adalah 0. Saya belum beli baju beberapa bulan terakhir ini sih. Kebetulan saya juga dari fashion student, jadi sustainable fashion ini emang topik yang sedang hangat-hangat dibicarakan dalam fashion industry. Terima kasih. Oke, thank you. Selanjutnya, Wai. Halo Kak Monica. Hai. Oke, jadi Waiwa ini termasuk jarang beli baju sih. Bahkan mungkin setahun ada sekali atau 2 kali aja bahkan. Oh, keren. Oke, selanjutnya, thank you. Kimberly. Halo Kak Monica, nama saya Kimberly. Bagi saya, kemarin saya habis dari Jakarta untuk datang ke rumah kakak saya dan meminjam baju dari kakak-kakak saya. Karena saya adalah anak terakhir, jadi ini adalah sebuah kesempatan bagi saya dan kelebihan bagi saya untuk bisa menggunakan baju kakak-kakak saya dan membeli dan berkurang untuk membeli baju baru. Terima kasih. Terima kasih Kimberly, terima kasih semuanya yang sudah menjawab. Nggak ada yang salah di sini, semuanya ini cuma pendapat. Thank you udah merespon. Nah, kenapa Monica menanyakan hal ini? Selanjutnya, next slide. Karena ternyata ketika kita membeli baju baru, ini adalah slow fashion movement, ini tren sustainable fashion tadi yang sudah dijelaskan. Next slide. Karena ketika kita membeli baju baru, jadi satu kaos katun aja membutuhkan 2.700 liter air. Ini dikutip dari worldwildlife.org. Nah, ini tuh satu kaos katun 2.700 liter air. 2.700 liter air itu setara dengan jumlah air minum manusia selama 3 tahun. Bayangin dong, kita kalau misalnya bisa menghemat satu kaos katun tidak diproduksi, kita bisa memberikan minum untuk satu manusia selama 3 tahun. Makanya tuh Monica sering sebut ada monster in our closet. Ada monster di dalam lemari kita yang tidak kita sadari, wah ternyata ini baju-baju ini yang kita beli
itu yang terlalu berlebihan itu menjadi monster di dalam lemari kita yang bisa mengganggu kehidupan kita, bumi kita. Tapi nggak salah ya untuk membeli baju karena kita nggak mungkin nih keluar rumah nggak pakai baju. Teman-teman semua di sini juga pakai baju. Monica juga pakai baju. Ya, itu adalah salah satu daily necessities kita. Sama seperti kita makan, itu juga adalah salah satu daily necessities kita. Jadi, beli baju itu bukan sesuatu yang haram. Tapi bagaimana kita bisa menggunakan baju tersebut secara sustainable atau kita membeli baju-baju yang sustainable sesuai dengan keperluan kita. Next. Nah, satu baju baru sama dengan sumbangan polusi. Kalau ini nih ada fakta-fakta menarik supaya membuka cara pandang kita, memberikan kita perspektif-perspektif baru terkait dengan pentingnya sustainable fashion sustainability. Nah, 12% ternyata material pakaian berakhir terdaur ulang. Hanya 12%. Bayangin, berarti ada sekitar 88% pakaian yang tidak terdaur ulang. Kalau misalnya kita lihat nih di laut ya, kalau kita lihat ke pantai atau ke laut, itu ke sungai, banyaknya sampah di situ tuh selain plastik ya tentunya dan juga sampah-sampah organik seperti ranting pohon dan lain-lain. Coba kalian perhatikan apalagi yang ada di situ. Pasti ada kain. Nah, kain itu juga memang lumayan susah terurai, tapi pendaur ulangnya pun masih rendah dibandingkan juga dengan plastik. Nah, 10% gas emisi dunia ternyata dikontribusi dari dunia atau industri fashion. 20% air limbah berasal dari industri fashion juga. Dan juga tanaman kapas menggunakan 24% dari insektisida dan 11% dari pestisida secara global. Kalau kita tahu bersama, insektisida dan pestisida ini kurang baik untuk lingkungan kita atau bumi kita. Nah, dan lebih dari 70 juta pohon ditebang setiap tahun untuk membuat baju dari kain rayon dan juga viskos. Industri fashion ini sebenarnya adalah industri kedua paling banyak menghasilkan polusi karena satu truk sampah tekstil dibuang ke TPA dan juga laut dan dibakar setiap detiknya. Bayangin, setiap detik loh. Berarti saat ini udah ada satu truk. Oke, sekarang juga udah ada satu truk. Bayangin satu truk satu truk sampah setiap detiknya di dunia ini ya. Next. Lalu bagaimana caranya? Ini ada beberapa tips. Slow fashion is sustainable. Jadi kita mementingkan quality over quantity. Nah, kenapa? Jadi kualitas itu lebih penting daripada kuantitas. Ngapain punya baju-baju banyak, tapi ternyata cepat rusak, sehingga kita baru pakai sekali, udah nggak bisa dipakai lagi. Sama aja kita menyumbang sampah lebih banyak lagi. Tapi kalau kita mementingkan quality atau kualitas, maka satu baju itu mungkin bisa kita pakai sampai bertahun-tahun. Kalau dilihat tadi di foto-foto yang tadi juga ada foto Monica di situ ada pakai celana jeans, itu celana jeans dari zaman Mama Monica itu di tahun mungkin 80s atau 90s dan itu masih bagus banget. Masih bagus banget dan masih bisa dipakai sampai saat ini dengan kualitas yang bagus. Nah, itu yang maksudnya quality over quantity. Kemudian pemakaian waktu dalam rentang waktu lama ini sama juga. Kalau pakaiannya berkualitas, berarti kita bisa pakai dengan rentang waktu yang lama. Sedangkan juga yang penting nih, membeli baju dengan kesadaran dan pengetahuan. Jadi kembali lagi, tidak salah untuk membeli baju, tapi ingat kembali, ketika kita membeli baju, ini penting nggak sih? Ini kita butuhkan nggak sih? Ini kita cuma pakai sekali nggak sih? Nah, nah, kalau misalnya kita memang membutuhkan, tapi kayaknya kita cuma bisa pakai ini sekali. Nah, sekarang tuh ada banyak platform untuk rent baju-baju, menyewa baju-baju. Jadi setelah kita pakai, kita tahu nih baju ini kita nggak akan menggunakan lagi. Mending kita rent daripada kita beli. Kemudian, walaupun memang kita membutuhkan baju baru, kita bisa coba mencari dari thrift shop terlebih dahulu. Nah, di thrift shop juga cukup lengkap, tapi memang kita harus mencuci dengan bersih, baik sebelum kita gunakan. Nah, kemudian proses produksi yang beretika dan ramah lingkungan. Sekarang udah banyak banget juga industri-industri fashion yang sekarang memproduksi produk-produk mereka secara beretika dan juga ramah lingkungan. Contoh-contohnya ini ya, kalau misalnya kita ke fast fashion industry nih di mall, ada banyak lah di mall. Nggak usah disebut merek nih, banyak banget. Kalau zaman dahulu tuh mereka ya udah produksinya massal, tapi sekarang udah banyak nih kalau misalnya kita masuk. Udah ada misalnya celana jeans atau baju-baju yang ada price tag-nya itu di selain harga ditulis juga ini
made from 100% recycled cotton atau misalnya recycled tekstil seperti itu. Nah, ini banyak industri yang sudah sadar. Selanjutnya. Nah, slow fashion movement, simple actions, great impacts. Kenapa? Kita bisa menjadi kreatif dengan isi lemarimu tanpa kita membeli baju baru. Kita bisa mix and match juga, bisa kita perbaiki atau upcycle baju lama. Kalau misalnya sekarang udah trennya crop top nih misalnya, tapi yang ada di lemari kita kayaknya yang oversize tee kayak gitu. Tapi kita pengen banget nih crop top, tapi oversize tee ini udah nggak bisa kita pakai lagi. Gimana caranya kita bisa upcycle? Selain recycle, kita bisa upcycle, kita bisa coba membuat oversize tee itu menjadi crop top tee. Nah, caranya gimana? Jadilah kreatif, udah banyak banget sekarang di dunia serba teknologi canggih ini, kita bisa langsung ke YouTube, klik, langsung dapat. Atau yang tadi juga Monica sampaikan, bisa thrifting dan juga tukar baju atau donasikan. Nah, kemarin tuh kalau cerita kemarin ketika Miss Earth, Monica juga terbantukan banget karena dibantu sama di sini kalau ada yang tahu Kak Bagas dan juga Kak Cynthia, mungkin kemarin memberikan materi. Waktu itu dibantu banget karena Monica akhirnya bisa saling meminjam baju-baju dari Kak Cynthia, kemudian juga bisa lebih kreatif memikirkan gimana sih dari satu kain ini bisa menjadi sesuatu fashion yang bagus juga di badan kita ketika kita tampil. Jadi banyak banget yang bisa kita lakukan semuanya, bisa tukar baju atau donasikan. Kalau thrifting juga jangan salah, jangan sampai thrifting ini mengecoh kita kayak nggak apa-apa kok beli banyak kan ini thrifting. Jangan sampai seperti itu, jangan sampai kalap mata ya. Jadi kalau misalnya kita thrifting pun itu harus menerapkan harus ingat kalau thrifting itu kita juga membeli secukupnya, sepentingnya, sebutuhnya kita, jangan sampai berlebihan karena semua yang berlebihan pasti tidak baik juga. Oke, next. Nah, ini ada 8 pertanyaan yang harus dilakukan sebelum berbelanja. Di sini bisa di screenshot nih teman-teman. Jadi sebelum beli baju baru, pikir dulu nih. Tanya ke diri sendiri. Apakah ini hanya keinginanku atau kebutuhan ya? Is it our needs or it's only our wants? Kemudian, apakah aku ingin baju ini karena murah? Karena murah, jadi aku jadi pengen beli bukan karena butuh. Siapa di sini yang suka termakan sale di mall? Tenang aja, Monica juga masih sering seperti itu. Nah, terus apakah baju kali ini akan bisa dipakai berkali-kali atau cuma sekali? Kalau cuma sekali, mending bisa dipinjam atau di-rent. Kemudian sudah punya baju model ini belum ya di lemari? Nah, ini juga salah satu tips yang Monica terapkan. Jadi biasanya kalau membeli itu suka melihat bukan model juga, tapi warna. Jadi misalnya warna oranye udah ada nih, kalau mau beli lagi, kayaknya menghindari warna oranye karena udah ada nih warna orange di lemari. Jadi kita bisa ada banyak pilihan-pilihan juga ketika kita membuka lemari kita. Kalau beli, kira-kira bisa mix match sama baju yang di lemari atau enggak. Kemudian apakah aku perlu thrifting atau enggak? Kalau enggak perlu thrifting, jangan. Kemudian apakah baju ini akan cepat rusak setelah dicuci berulang kali, ataukah sudahkah pakaian ini dibuat dengan bertanggung jawab? Next. Selanjutnya, Monica akan tutup dengan satu quotes. Sustainable living itu sederhana dan dapat dilakukan semua orang, termasuk juga saya dan juga Anda semua di sini. Jadi tidak terkecuali, bukan hanya tugas dan tanggung jawab Miss Chinese Indonesia Eco Earth atau Miss Earth atau Putri Bumi ataupun Kementerian Lingkungan Hidup, tapi kita semua di sini. Dan itu sangat mudah. Jadi nggak ada alasan lagi untuk bilang nggak susah gitu. Jadi it's really easy kalau misalnya kita mau untuk melakukan itu. Oke, terima kasih semuanya. Kalau ada pertanyaan silakan. Wow, luar biasa sekali. Setuju banget nih Kak Monica. Sustainable living itu gak cuman buat yang ada earth-nya gitu ya, yang gak ada kata-kata, gak ada orang yang mesti punya title atau gimana petinggi-petinggi yang apa namanya kayak Menteri Lingkungan Hidup dan segala macam doang gitu. Tapi kita semua, karena kita semua hidup di bumi ini bareng-bareng. Jadi bertanggung jawab juga gitu sama apa yang kita lakukan. Terima kasih Kak Monica atas sharing-sharing materinya.
Nah, teman-teman, sekarang ini udah masuk ke sesi tanya jawab. Buat teman-teman yang ingin bertanya, boleh langsung raise hand. Nanti akan aku tunjuk atau kamu Nika yang tunjuk. Oke, wow. Banyak ya yang nanya nih kamu Nika nih ternyata. Langsung aja ya, aku pilih ya. Ke penanya pertama ada Mulan. Silakan Mulan. Terima kasih Kak Yonika. Halo Kak Monika. Aku juga setuju banget sustainable living itu harus dimulai dari kita-kita semua ya. Terus aku pengen tanya ke Kak Monika, kalau Kak Monika sendiri udah mulai sustainable living-nya itu mulai dari apa aja ya? Terima kasih. Oke, langsung dijawab, Yunika? Iya, boleh. Silakan kamu Nika langsung dijawab. Thank you, Mulan. Oke, pertanyaannya kalau misalnya ditanyain mulai dari mana, ya tadi yang Monica juga sudah presentasikan ada beberapa cara-cara yang gampang. Jadi bisa dimulai dari regrow sayuran, paling gampang banget hemat listrik dan juga air. Nah, juga bisa itu sustainable living juga dari slow fashion, bisa mulai mengurangi membeli baju baru, atau kalaupun membutuhkan baju baru, kita bisa juga thrifting. Nah, kalau mulai dari kapan Monica sadar akan sustainable living itu penting? Sebenarnya nggak dari kecil, mungkin didikan orang tua juga. Pasti di sini semua banyak nggak sih? Kalau misalnya ada kita belanja kan dulu masih pakai kantong kresek ya. Jadi setelah kita pulang terus itu kantong plastiknya atau kantong kreseknya itu pasti orang tua kita bilang jangan dulu buang, sini ayo dilipat-lipat dulu, disimpan lagi biar bisa kita pakai lagi. Nah itu kayaknya itu salah satu didikan yang dari kita kecil secara nggak sadar itu sebenarnya udah diterapkan. Ayo kita sustainable living. Tapi secara sadar itu ketika Monica ketika kuliah udah mulai terjun di dunia jurnalistik, itu melihat wow ternyata permasalahan sampah, permasalahan lingkungan itu di daerah mereka di Sulawesi Utara dan juga secara keseluruhan di Indonesia itu perlu kita perhatikan dengan baik. Nah di situ juga mereka mulai sadar harus bisa mengurangi penggunaan kantong plastik, kemudian juga menghemat air dan juga listrik, kemudian juga kalau misalnya tidak terlalu membutuhkan AC jangan dulu dinyalain, dan juga coba membuat skripsi waktu itu terkait dengan beton ramah lingkungan lah seperti itu. Jadi sebenarnya banyak banget cara-cara dan mudah dilakukan, dan sebenarnya itu sudah kita terapkan dari rumah kita secara nggak sadar dari orang tua kita, dan sekarang mungkin kita udah makin sadar. Ataupun di rumah nih siapa yang mama-mamanya agak cerewet nih, kalau misalnya kita keluar kamar nggak matiin lampu, saklar lampu, ayo dong itu lampunya, nah, kayak gitu kan. Nah itu sebenarnya secara nggak sadar itu sudah diterapkan di otak kita untuk kita menyayangi bumi kita. Walaupun mungkin kalau ada orang tua yang hemat dong, hemat biar pengeluaran biaya listriknya nggak banyak, tapi bukan cuma itu, selain bisa menghemat biaya juga tapi bisa membantu bumi kita. Terima kasih Mulan. Kak, setuju banget. Kayak sekarang di mall aja kebanyakan udah pakainya tas yang kertas ya, udah bukan pakai yang plastik lagi. Terima kasih Kak. Thank you. Luar biasa sekali. Kita lanjut ke penanya berikutnya, ada Velita. Silakan Velita. Baik, terima kasih Kak Yonika atas kesempatannya. Halo Kak Monika, saya mau tanya nih, untuk barang-barang sustainable itu harganya kan relatif agak mahal ya. Contohnya saja seperti local brand fashion yang mengeluarkan sustainable collection, itu harganya memang relatif lebih mahal daripada barang-barang yang dijual di e-commerce zaman sekarang yang relatif harganya sangat amat rendah. Maka dari itu banyak sekali pandangan orang-orang di luar sana yang berpikir, untuk apa gue spend money mahal-mahal kayak gitu, lebih baik barangnya beli di e-commerce, itu sama aja kok, bisa dipakai juga sama-sama baju gitu kan. Nah, menurut Kak Monika, cara paling efektif apa sih yang bisa membantu merubah mindset orang-orang di luar sana yang seperti itu? Terima kasih. Terima kasih Velita. Ini pertanyaannya bagus banget nih. Ini juga banyak sering ditanyain juga di forum-forum terkait dengan hidup ramah lingkungan. Barang-barang yang ramah lingkungan itu biasanya lebih mahal. Nah, kenapa semuanya lebih mahal? Kalau Velita tadi dari mahasiswi ini ya, industri fashion ya, kenapa baju-baju yang sustainable itu lebih mahal? Karena cara pembuatannya itu lebih ramah lingkungan dan juga beretika. Jadi otomatis bahan-bahannya itu adalah bahan-bahan ataupun kain yang berkualitas lebih tinggi daripada yang dijual di e-commerce yang misalnya harganya
kaos yang 20.000 dengan kaos yang harganya 200.000, tentu beda dong kualitasnya. Nah, ini di sini cara kita untuk bagaimana kita bisa menyadarkan teman-teman atau masyarakat tentang pentingnya kita untuk slow fashion movement. Kita bisa mulai dengan sosialisasi atau bisa mulai dengan promosi-promosi terkait dengan mengapa mahal, karena kaos yang 200.000 ini bisa kita pakai sampai misalnya 10 tahun ke depan. Sedangkan kalau misalnya kita beli kaos yang harganya 20.000 ini cuma bisa kita pakai sekitar 2 atau 3 kali. Nah, yang mana sebenarnya lebih murah? 20.000 kaos yang harganya 20.000 tapi hanya bisa kita pakai 3 kali, atau kaos yang 200.000 tapi bisa kita pakai sampai 10 tahun ke depan. Jadi sebenarnya barang-barang yang ramah lingkungan itu, khususnya juga ya di fashion industry itu, yang lebih mahal itu berarti kualitasnya lebih baik, dan ini bisa kita pakai dengan jangka panjang. Walaupun pertama kali kita beli harganya lebih mahal daripada barang-barang dengan kualitas rendah, tapi rentang waktu untuk kita bisa menggunakan barang-barang tersebut itu lebih panjang. Jadi sebenarnya walaupun at first we spend a lot of money, tapi sebenarnya secara keseluruhan kalau kita totalin harganya lebih murah kita menggunakan barang-barang yang ramah lingkungan itu. Jadi bagaimana caranya? Itu kita perlu sosialisasi dan mengedukasi masyarakat, orang-orang pentingnya ramah lingkungan dan mengapa ini mahal. Walaupun mahal tapi bisa sustainable, seperti itu. Baik, terima kasih Kak Monica. Oke, kita lanjut ke penanya berikutnya, ada Joan. Silakan Joan. Terima kasih Kak Monica untuk pemaparannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Joan Angelina, finalis nomor urut 11. Saya tertarik sekali dengan konsep sustainable living, seperti sustainable fashion, seperti dress ini juga diturunkan dari mama saya. Nah, pertanyaan saya adalah apakah kita seharusnya berfokus untuk membeli fashion-fashion yang memiliki kualitas yang baik, yang sangat baik, yang bahkan bisa diturunkan ke generasi-generasi selanjutnya, atau kita berfokus untuk membeli fashion-fashion yang memiliki bahan ramah lingkungan, tapi kemudian tidak bisa diteruskan gitu Kak, tidak bisa diturunkan ke orang lain gitu, seperti itu. Terima kasih Kak. Oke, thank you Joan. Sebenarnya gini ya, kalau misalnya produk itu atau baju itu ramah lingkungan, dari bahan-bahan ramah lingkungan dan berkualitas, sustainable, kayaknya salah kalau kita bilang nggak bisa diturunkan ke mungkin anak cucu kita nanti. Karena biasanya kalau yang sustainable itu biasanya akan bertahan lama. Jadi bisa dipakai lama, termasuk juga sampai mungkin anak cucu kita lahir masih bisa dipakai. Jadi sebenarnya sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau misalnya memang kita membutuhkan misalnya celana jeans yang modelannya seperti A, dan kita udah lihat-lihat di lemari nggak ada nih, terus kita lihat-lihat lagi di lemari mama misalnya atau di gudang, oh nggak ada juga nih dari mama. Oke, nggak apa-apa kita beli yang baru untuk kita gunakan, karena memang kita membutuhkan itu, bukan cuma keinginan ya. Nah, tapi kalau misalnya kita ternyata lihat-lihat di lemari dan ternyata ada, atau mungkin turunan dari orang tua kita, dan bisa kita gunakan, why not pakai yang itu aja, biar kita bisa lebih hemat biaya, bisa juga untuk membantu bumi kita. Jadi, sesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing. Sama seperti thrifting. Jangan sampai kita thrifting itu jadi terlalu kalem mata, wah ini murah, bagus, beli semua, padahal kita nggak membutuhkan. Jadi sesuai dengan kebutuhan itu. Thank you. Oke, thank you Kak. Selanjutnya kita ke penanya, selanjutnya ada Kimberlyn. Silakan. Siang Kak, saya Kimberlyn, izin bertanya. Sebagai seorang Miss Earth dan Ambassador for the Ministry of Environment and Forestry of Indonesia, bagaimana cara kakak men-tackle prinsip dan pandangan orang yang belum merasa sustainable dan green living adalah hal yang penting untuk diterapkan saat ini dan adalah campaign yang harus disorakan atau diadvokasikan dari anak muda kepada masyarakat luas. Terima kasih Kak. Terima kasih Kimberlyn. Jadi kalau misalnya campaign sebenarnya dari awal juga Miss Earth Indonesia, Monica itu stick to kayak kita itu harus mengedukasi masyarakat, sosialisasi, bukan memaksa. Jadi karena kalau misalnya kita memaksa sesuatu, oke lah misalnya Monica
memaksa Kimberlyn, ayo jangan beli baju baru ya, tanpa kasih tahu Kimberlyn kenapa nggak boleh beli baju baru. Jadi, ayo jangan dulu beli baju baru dong, jangan terlalu banyak beli baju baru. Awas loh kalau beli baju baru, nanti dimarahin gini. Nah, itu akan terpaksa ya dilakukan oleh Kimberlyn. Mungkin hari ini dilakukan, tapi besok nggak dilakukan lagi. Tapi ketika kita mengedukasi, sosialisasi, kampanye itu berupa edukatif, hal-hal yang edukatif, misalnya, Kimberlyn, jangan beli baju baru dulu. Kalau misalnya kamu butuh, kamu bisa thrifting atau coba lihat di lemari kamu, bisa di mix and match. Soalnya tahu nggak sih ternyata fashion industry ini menyumbang polusi nomor 2 tertinggi di dunia, gini, nggak bagus loh untuk bumi kita gini. Nah, makanya kenapa campaign sustainability itu bukan memaksa atau ayo seperti itu, tapi dikasih tahu. Coba kita lihat di sosial media mereka itu bukan cuma kasih tahu jangan beli baju baru, tapi mereka kasih tahu kenapa tidak membeli baju baru, itu penting. Jadi selain juga edukatif, mereka juga kasih contoh, misalnya ayo melalui sustainable fashion, slow fashion, bisa mix and match kayak gini nih, keren kan ternyata. Nggak selamanya tuh baju dari orang tua kita itu nggak keren, tapi bisa kok dibuat kekinian kalau kita kreatif dan juga bisa mix and match dengan baik. Nah, jadi sebenarnya lebih ke edukatif, sosialisasi, bukan memaksa, supaya itu menjadi sesuatu yang berkepanjangan, berkelanjutan, dan juga sustainable, seperti itu. Sama juga nih, ini bukan cuma diterapkan untuk di fashion industry atau terkait dengan sustainable living ya, tapi semua, termasuk juga teman-teman yang saat ini mungkin campaign terkait dengan Miss Chinese Indonesia, mengembangkan budaya-budaya Chinese di Indonesia, akulturasi budaya Chinese Indonesia. Nah, ini juga bisa nih melalui konten-konten campaign yang edukatif, seperti itu. Terima kasih, Kak. Oke, lanjut. Masih ada penanya berikutnya nih, Kak, karena excited banget nih mereka sama topik ini. Lanjut aja ke penanya berikutnya, ada Michelle Tan. Silakan, Michelle. Oke, thank you, Cimonica. Michelle tertarik banget sama fashion industry, terusnya di bidang eco-friendly. Nah, Michelle pengen tanya, Kak, kakak pernah buat kayak baju daur ulang gitu nggak? Buat kayak championnya Miss Art Indonesia. Thank you. Oke, nah sebenarnya kemarin tuh pengen banget sih sempat kayak jahit sendiri pakai tangan, tapi agak kurang bagus ya, karena tidak ada bakat dan tidak ada mesin jahit. Jadi sempat coba tapi nggak diteruskan. Tapi lebih banyak ke mix and match apa yang sudah ada di lemari, juga thrifting, dan juga menggunakan pakaian-pakaian yang sudah ada misalnya dari orang tua kita gitu. Jadi lebih ke arah itu sih kalau Monica menyampaikan campaign terkait dengan slow fashion movement ini. Jadi sebenarnya sesuaikan aja dengan keahlian kita, kebutuhan kita. Kalau misalnya tadi ada yang dari Felita ya, dari mahasiswi industri fashion, pasti jago dong bisa bikin baju yang dari misalnya kain-kain daur ulang atau misalnya recycle cotton dan lain-lain semuanya. Nah, itu bisa. Kalau misalnya kita mungkin tidak ada bakat ketika untuk menjahit dan lain-lain, tapi kita bakatnya mungkin bisa mix and match, atau misalnya kita bisa bikin recycling, upcycling, hal-hal yang simple seperti tadi yang mereka sampaikan, oversize tee jadi crop tee, itu juga gampang sebenarnya. Kalau itu sering banget sih mereka lakukan, misalnya dari yang oversize jadi crop tee, atau misalnya ada celana-celana yang kita beli udah lama dan sekarang misalnya kita udah kurusan dan udah ternyata longgar banget nih, kita bisa mulai belajar juga di YouTube cara untuk menjahitnya supaya bisa fit to our body gitu juga. Jadi banyak sebenarnya, disesuaikan aja dengan keahlian kita. Kalau misalnya memang kita bisa, kita coba belajar. Banyak banget platform-platform untuk belajar. Nah, itu bisa dilakukan. Thank you. Oke, masih ada penanya berikutnya. Langsung saja, Michelle. Halo, Kak Monica. Perkenalkan, nama saya Michelle, finalis nomor 9. Izinkan saya bertanya. Nah, tadi kakak kan ada menyebutkan untuk meminimalisir dalam pembelian pakaian. Namun, produsen baju kan selalu tetap memproduksi pakaian tersebut. Itu akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.
Nah, menurut kakak, bagaimana pendapat kakak mengenai pertumbuhan ekonomi tersebut? Terima kasih. Oke, ini udah kompleks ya terkait dengan ekonomi. Sebenarnya kalau misalnya, walaupun kita membeli, tadi disebutkan Michelle, kalau misalnya kita pun nggak membeli, tapi kan industri-industri itu tetap memproduksi ya. Tapi ingat lagi kembali, kalau misalnya peminatnya kurang, berarti industri-industri ini nggak bakalan memproduksi secara lebih massal. Nah, dan kalau misalnya di dunia bisnis itu, pasti businessman ini atau businesswoman ini, industri-industri bisnis ini pasti akan mencari cuan yang lebih banyak, menyesuaikan dengan market mereka seperti apa. Jadi ada market strategi yang mereka lakukan. Nah, kalau misalnya nih ya, industri fashion, kebalikan dari slow fashion ya, fast fashion ini, mereka memproduksi banyak massal, tapi ternyata peminatnya kurang. Nah, pasti ini dari strategic marketingnya ini, bisnisnya, mereka akan melihat, akan survei, kenapa sih udah nggak pada mau beli baju-baju produksi kita ini, mereka tuh maunya apa sih? Nah, ternyata setelah dikaji dan disurvei, ternyata masyarakat itu sekarang udah beralih nih, nggak mau beli barang-barang yang murah, tapi tidak berkualitas dan tidak ramah lingkungan. Mereka lebih ingin, masyarakat sekarang lebih suka membeli hal-hal yang ramah lingkungan dan sustainable. Nah, pasti si industri bisnis ini akan beralih, akan mulai memproduksi hal-hal yang ramah lingkungan. Contoh nih yang tadi, yang sempat Monica sampaikan di fast fashion industry di mall-mall, toko-toko baju di mall, yang brand bermerek-merek di mall. Sekarang kalau misalnya beberapa tahun sebelum, nggak akan kita nemuin di dalam situ ada celana atau baju yang ada tag-nya ini ramah lingkungan, from recycled cotton dan lain-lain. Sekarang kalau kita pergi, udah banyak ternyata hal-hal baju-baju dan juga celana yang ada tag-nya made from 100% recycled cotton atau dan lain-lain. Nah, itulah perubahan industri itu. Jadi jangan khawatir terkait dengan ekonomi, karena namanya bisnis dan marketing, mereka akan menyesuaikan dengan si marketnya mereka ini, seperti itu. Nah, dan si pebisnis ini harus pintar-pintar jeli untuk melihat marketnya seperti apa, gitu. Oke. Terima kasih, Kak. Oke, nah masih ada pertanyaan lagi dari Josie. Silakan Josie. Baik, terima kasih Kak. Perkenalkan saya Josie, finalis nomor 2. Kak Monica, boleh nggak sharing pengalaman-pengalaman Kakak mengajak atau mengedukasi masyarakat menerapkan gaya hidup sustainable terkait aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan bersama-sama gitu. Thank you. Oke, thank you Josie. Wah, jadi kayak berasa lagi di interview di Miss Earth ya, ini ditanyain campaign-campaign yang sudah dilakukan. Campaign yang sudah dilakukan kemarin sih karena kebetulan jadi Miss Earth pada saat pandemi, jadi lebih banyak ke online sih. Jadi lebih banyak ke campaign-campaign melalui social media, kemudian juga ada yang webinar-webinar dan lain-lain, jadi narasumber, mengedukasi melalui online, kemudian juga kalau yang lewat lapangan juga ada beberapa mengikuti kayak vlogging, mengangkat sampah sambil jalan-jalan gitu, sambil olahraga, kemudian juga ada di waktu masih di Manado juga di Sulawesi Utara mengembangkan bank sampah di daerah, kemudian ikut mengembangkan juga recycling center dan lain-lain, ikut komunitas-komunitas terkait dengan lingkungan. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya bukan cuma campaign, bukan cuma Monica yang melakukan campaign, tetapi juga Monica di situ belajar banyak. Karena sebenarnya latar belakang Monica juga bukan seseorang yang pakar dalam sustainability. Monica kuliahnya kemarin teknik sipil, adalah sedikit terkait teknik lingkungan, tapi tidak terlalu banyak. Jadi memang perlu masih belajar lagi. Makanya itu jangan sampai kita berhenti belajar dan merasa puas. Dan kembali lagi, ternyata semua latar background apapun kita bisa kok menjadi seseorang yang menerapkan sustainable living, mau itu dokter atau misalnya model dan lain-lain. Contohnya nih Top 5 Miss Earth Indonesia 2020 zamannya Kak Monica itu, di situ ada Saira, di situ itu latar belakangnya psikolog, kemudian ada Natasha juga latar belakangnya arsitek, ada Kak Ines juga latar belakangnya arsitek, ada Vidya juga latar belakangnya dokter. Ternyata dari macam-macam latar belakang, tetapi bisa kok kita sama-sama belajar dan membantu untuk mengedukasi masyarakat terkait dengan sustainability ini.
Thank you. Terima kasih, Kak. Oke, ada penanya terakhir lagi. Nampaknya Kimberly ini masih apa ya? Tadi udah nanya, masih ada pertanyaan lanjutannya nih ternyata nih Kak. Langsung aja Kimberly. Halo Kak, mohon izin bertanya yang kedua kalinya. Aku sangat-sangat tertarik dengan topik ini. Nah, Kak, bagaimana pandangan Kakak terhadap tradisi menjelang Imlek, yaitu function yang melepaskan hewan-hewan ke lingkungan aslinya. Bagaimana pandangan Kakak? Apakah ini adalah tradisi yang harus kita lakukan terus-menerus atau justru ini merusak perputaran dari animals yang ada di lingkungannya? Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih. Kalau terkait dengan budaya itu sebenarnya Monica juga belum terlalu tahu ya. Walaupun ada keturunan Chinese, tapi masih bingung juga kalau yang soal itu. Jadi sebenarnya sustainable living itu, ramah lingkungan itu jangan sampai bertabrakan dengan budaya. Itu isu-isu yang agak sensitif ya, sama seperti agama dan budaya. Agama, mungkin ada beberapa agama dan juga mungkin budaya Chinese yang mungkin agak bertentangan, tapi itu isu-isu sensitif. Nah, di sini kita lihat lagi, kalau soal agama itu iman kita kan. Kalau budaya itu kan kita menghormati budaya, orang tua kita, leluhur kita, dan lain-lain. Jadi di situ kita coba kalau melihat lagi tujuan kita melakukan hal itu. Kalau misalnya tadi disebutkan di Berlin melepaskan hewan pada saat jelang Imlek ya, itu kalau nggak hewan-hewan apa ya, burung bukan ya, atau kura-kura ya? Burung, ikan, kura-kura. dan kura-kura. Iya, kalau kura-kura kayaknya di Buddhis ya, kura-kura juga biasanya kalau jelang Imlek. Nah, kembali lagi itu tujuannya untuk apa? Kan itu bukan untuk merusak lingkungan. Itu adalah budaya, dan kayaknya itu juga suatu hal yang baik ya, kita mengembalikan hewan ke habitatnya mereka sendiri. Jadi kalau menurut Monica, nggak ada salahnya, kembali lagi ke tujuannya seperti apa. Seperti itu. Thank you. Thank you. Oke, terima kasih Kak Monica atas jawaban-jawabannya. Terima kasih juga teman-teman finalis yang udah bertanya. Luar biasa sekali memang Kak Monica ini ya. Kita mendengarnya tuh jadi kayak, aduh jadi pengen hidup lebih sustainable gitu ya. Karena memang itu memang harus gitu ya. Kalau kalian belum, menurut kalian kurang hidup secara sustainable, mulai mungkin dari sekarang ya. Mulai dari pilah-pilah sampah aja, mulai dari hal-hal kecil yang menurut kamu mudah, itu nanti akan terus berkembang seperti itu. Sekali lagi thank you Kak Monica, tapi sebelum kita berpisah, kita mau mengabadikan momen ini dulu dengan berfoto ya Kak ya. Yuk teman-teman nih kita mau siap-siap, siapkan senyum terbaik kalian, kita mau foto ya. Senyum, kita foto dalam 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Kak Monica, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih semuanya, sukses selalu, Cayo. Oke. Nah, sahabat Aljon dan Pageant Lovers dimanapun Anda berada, itu dia tadi sesi pertama kita bersama Kak Monica. Kita sudah mendengarkan materi yang dipaparkan mengenai sustainable living. Kalau gitu, teman-teman sahabat Aljon dan Pageant Lovers dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk terus menyaksikan sesi-sesi berikutnya dari Karantina Virtual Miss Chinese Indonesia 2022, karena kita akan terus diisi oleh narasumber yang pastinya nggak kalah hebat. Kalau gitu tetap saksikan Karantina Virtual hari kelima Miss Chinese Indonesia 2022 bersama saya Yunika Suwandi, Putri Bumi Indonesia 2021 hanya di Aljon TV. Ade Tirek makan pepaya. Jangan lupa like ya.